Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati ada Biani Fida selaku pengasuh pesantren Mereka Melalui Fida. Yang kami hormati juga buat seluruh bapak keluarga Fida, ada Mas Awam, Mas Hamid, Ninggitan dan juga Nifaya. Yang terhormat juga buat seluruh bapak pengurus serta jajaran-jajarannya, dan tak lupa yang terhormat pula buat seluruh jajaran Dewan Guru MTSMA Al-Quran Melalui Fida, dan tak lupa buat semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sania Sulkarimah dari kelas 10 MA Al-Quran Melalui Fida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab ke-7 dari kitab At-Tibyan. Nah, di bab ke-7 ini menjelaskan yang pertama itu tentang membiasakan qiraah pada qiraah malam. Nah, jadi kalau misalnya qiraah itu pada kenapa itu lebih dianjurkan pada malam hari? Kenapa? Karena di malam hari itu kita tuh ketika dia tuh sedang dijauhkan dari kesibukan, dan karena kan kalau misalnya pagi nih mesti gopo-gopo nih, mau kerja, mau melakukan kegiatan selanjutnya. Kalau misalnya saya itu udah nggak akan bisa ya, soalnya waktunya nggak nutut. Terus kalau misalnya sore juga mesti habis kerja capek-capeknya. Nah, kalau malam kan udah mau istirahat, nah disempatkan dulu qiraah atau membaca Al-Quran. Nah, bukan hanya itu, tapi banyak juga kebaikan ketika pada waktu malam hari. Nah, contohnya seperti kayak ketika Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj kan peristiwa itu kan terjadi pada malam hari, karena Isra Mi'raj adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi malam itu adalah kayak dimana sebenarnya semua malam itu juga terdapat keberkahannya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya adalah mengulang Al-Quran dan juga menghindari lupa. Nah, kita tuh harus selalu mengulang-ulang agar kita tuh tidak lupa terhadap hafalan yang kita punya, kita miliki, agar kayak kita tuh selalu menjaganya gitu kan. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa tunjukkanlah pahala umat yang dia tuh mengeluarkan debu dari masjid. Nah, dia mengeluarkan debu dari masjid, jadi dia udah dapat pahala. Sekarang itu adalah dia cuma menyapu. Nah, itu juga pula dosa yang paling besar adalah dosanya jika seseorang itu dia tuh telah mendapatkan karunia dia menghafalkan satu surah atau lebih, dan tapi dia tuh melupakannya. Nah, itu dia tuh dosanya tuh sangat besar sekali. Seperti itu. Maka kita sebagai menghafal Quran, maka kita tuh harus selalu mengulang-ulang bacaan. Kita tuh harus selalu agar kita tidak lupa terhadap apa yang telah kita hafal. Nah, yang ketiga adalah bagi yang lupa membaca wirid. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh kalau misalnya tidak membaca itu malam, kalau itu pagi. Nah, kalau misalnya kamu tuh lupa membaca wirid pada malam hari, maka diganti paginya agar pahala malam itu tidak hilang. Soalnya udah terganti pada pagi harinya atau waktu subuhnya. Nah, adab membaca Al-Quran, itu yang pertama tuh ikhlas. Nah, ikhlas, kalau misalnya kita mau membaca Al-Quran, kita tuh harus ikhlas, karena kalau misalnya gak ikhlas tuh nanti pahalanya atau bacaan kita itu pahalanya tidak diterima. Nah, bersihkan mulut. Jadi kalau misalnya sebelum baca Al-Quran, kita tuh dianjurkan untuk selalu membersihkan mulut terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah dalam kondisi suci. Nah, kalau kita tuh nggak boleh membaca Al-Quran kalau misalnya dalam keadaan berhadas. Contohnya kalau misalnya seperti junub dan juga haid, maka kita tuh diharapkan untuk membaca Al-Quran. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan bahwa dia tuh boleh bukan membaca Al-Quran tapi menghafal Al-Quran, tapi dia tuh kan niatnya belajar, bukan kayak membaca gitu kan. Dia niatnya belajar atau berzikir. Nah, itu tuh nggak apa-apa, karena kan takutnya nanti ilmunya terpotong atau ilmunya hilang, karena kan haidnya wanita kan masih lama ya, nggak nentu waktunya. Nah, itu takutnya kan karena waktu jaraknya itu hafalan yang sebelumnya tuh dia udah lupa. Makanya tuh biar nggak lupa, maka diniatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau ngafalin itu diniatkan untuk belajar agar jadi itu masih diperbolehkan. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.